podcast mengenai sejarah Liga Bangsa-Bangsa, organisasi internasional pertama yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia. Selama beberapa menit ke depan, kami akan membahas 5 aspek utama: sejarah awal, perjalanan awal LBB, peranannya, penyebab kejatuhannya, serta transisinya menuju Perserikatan Bangsa-Bangsa. It's January 18, 1919, and with din of World War I finale still ringing in his ears, Woodrow Wilson arrives in France for peace conference at Versailles. Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations berdiri pada tahun 1920 berdasarkan Treaty of Versailles sebagai respons global terhadap kehancuran Perang Dunia Pertama. Pembentukan organisasi tersebut pada dasarnya berakar dari pemikiran Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson. Melalui gagasan yang terkenal yaitu 14 Points, Wilson menekankan pentingnya tatanan dunia yang lebih stabil. Dengan poin terakhir menyerukan pembentukan lembaga internasional guna mencegah perang di masa depan. Dengan demikian, LBB menjadi organisasi antar pemerintah pertama yang memiliki mandat eksplisit untuk menjaga perdamaian kolektif melalui diplomasi, negosiasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pada awal berdirinya, LBB terdiri dari majelis, dewan, dan sekretariat. Struktur ini dirancang untuk menyeimbangkan partisipasi negara kecil dan besar. Pada fase awal, LBB cukup aktif dalam menangani isu-isu kemanusiaan. Misalnya, program repatriasi tawanan perang, pengendalian perdagangan opium, serta penanganan epidemi global melalui Organisasi Kesehatan LBB. Namun sejak awal, Liga Bangsa-Bangsa menghadapi tantangan serius. Amerika Serikat sebagai penggagas utama tidak pernah bergabung akibat keputusan Senat AS. Absennya kekuatan besar ini melemahkan legitimasi sekaligus kapasitas politik Liga Bangsa-Bangsa dalam menegakkan keputusannya. Secara umum, LBB menjalankan 3 peranan utama. Pertama, pencegahan konflik melalui diplomasi. LBB berhasil menyelesaikan beberapa sengketa seperti perselisihan antara Finlandia dan Swedia mengenai Pulau Åland. Kedua, LBB berperan penting dalam isu perlindungan kelompok rentan, termasuk pengawasan terhadap mandat wilayah eks-kolonial, serta pembentukan standar perburuhan melalui kerjasama dengan International Labour Organization. 3. LBB mengembangkan kerjasama internasional di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Banyak programnya yang menjadi fondasi awal lembaga-lembaga PBB yang kita kenal sekarang. Namun, memasuki dekade 1930-an, LBB menunjukkan kelemahannya. Ketika Jepang menginvasi Manchuria pada 1931, LBB gagal menegakkan sanksi yang efektif. Laporan Komisi Leighton tidak mampu menghentikan agresi. Kegagalan lainnya terjadi ketika Italia di bawah Mussolini menyerang Ethiopia pada tahun 1935. Meskipun sanksi ekonomi diberlakukan, sanksi tersebut tidak komprehensif dan sejumlah negara tetap menjalin perdagangan dengan Italia. Ketidakmampuan LBB dalam menahan agresi negara besar memperlihatkan kelemahan mendasar. Keputusan yang tidak mengikat, ketergantungan pada konsensus, dan absennya kekuatan militer kolektif. Pada akhirnya, menjelang Perang Dunia Kedua, banyak negara anggota menarik diri, sehingga LBB kehilangan fungsi operasionalnya. Then comes a dramatic climax as the Japanese spokesman beckons to his 30 colleagues and they walk out in defiance of the report. It is plain to all that this abrupt departure from the Assembly means Japan's ultimate withdrawal from the League and a continuance of her conquest of China. Meskipun gagal mencegah Perang Dunia Kedua, pengalaman LBB menjadi pelajaran penting bagi pembentukan lembaga internasional yang lebih kuat. Dan pada tahun 1945, negara-negara sekutu mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan struktur yang lebih tegas.
termasuk Dewan Keamanan yang memiliki kekuatan sanksi dan penggunaan kekuatan kolektif. Secara resmi, Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan, tepatnya pada 18 April 1946. Banyak lembaga dan asetnya dialihkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk mandat pengawasan wilayah, arsip, serta organisasi kesehatan. Dengan demikian, LBB dapat dianggap sebagai fondasi konseptual bagi PBB, meskipun tidak berhasil menjalankan misinya secara penuh. And there's hope that history will not this time repeat itself, but will improve by the failures past. Weakness wounded the League of Nations, the conflict killed, but there is strength in the United Nations. Demikianlah presentasi kami mengenai perjalanan Liga Bangsa-Bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kami berharap paparan ini membantu memperjelas dinamika evolusi organisasi internasional dalam menjaga perdamaian dunia.